Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran ekonomi, pelajaran yang akan membuat jenengan sedikit pusing ya. Tapi enggak, nanti kalau kita pelajari kamu nanti akan mendapatkan ilmu yang sangat indah. Dan ilmu ini bisa digunakan untuk apa saja. Paham? Nah, bisa untuk menata kehidupan kita, untuk memanage keuangan kita, untuk merencanakan masa depan kita. Yang berhubungan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Kebutuhan zaman orang-orang tua dulu dengan orang-orang sekarang ya, anak-anak muda sekarang, istilahnya kalau sekarang biasanya sok domuni generasi TikTok gitu ya. Lah niku sangat-sangat berbeda. Jelas berbeda. Pak Guru yakin, jenengan kalau untuk membuat surat cinta misalnya ya, ini dengan orang tuane jenengan jelas kalian ketinggalan jauh. Karena orang dulu niku biasa literasi, biasa membaca, biasa menulis. Sedangkan apa yang kalian lakukan sekarang senengane nulis tapi tenggen gadget jenengan. Sehingga jenengan niku biasa nek nulis ki gak sedikit rasane pegel. Nggih mboten? Apa meneh kon maca buku, kon nulis wis kaya niki tulisane elik ngono lho terus pegel. Paham ya? Nah, memang bagaimanapun juga tidak bisa dipungkiri bahwa generasi sekarang itu berbeda dengan zaman dulu. Kita nggak bisa menghindari. Kita bisanya cuma memfilter. Memfilter. Jadi yang baik kita ambil, yang tidak baik kita tinggal. Untuk mata pelajaran kali ini yaitu pelajaran ekonomi. Nah, diharapkan dengan pelajaran ekonomi tujuannya nggih jenengan itu tahu tentang tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi. Gampangane nek ekonomi niku napa to? Intine sing paling gampang adalah ilmu untuk napa? Mencari gitu. Mencari penghasilan. Gampangane ilmu yang dibutuhkan untuk mencari uang ngoten mawon. Makanya ada istilah, wah masih kae jan nyenengke napa? Ekonomi ini saiki luar biasa. Jadi kata-kata ekonomi menunjukkan bahwa dia itu sudah kaya kecukupan. Nek kae wah mesake ekonomi ini lemah. Jenengan nek weruh omahe wah ora tegel. Wong ruang tamu karo kandang pitik wis dadi siji kok. Nah, makanya kalau Raffi Ahmad jenengan tahu nggih? Nika ekonomi lemah apa bawah? Oh atas nggih. Wah nika atas. Mungkin jenengan sok berpikiran untuk mencapai seperti Raffi Ahmad mungkin sampai hari kita tidak ada nggih atau meninggal mungkin kita tidak bisa sampai itu. Tapi nggak apa-apa karena memang rezekine dewe. Kita tetap harus berusaha, harus bersemangat. Bahagianya mereka dengan bahagianya kita berbeda. Mungkin kita main ke keuangan gitu. Ngeterke putra-putrane dhewe misale numpak napa nika patung-patung itu sudah senang. Tapi bagi mereka main ke Dubai atau main ke Singapura itu adalah kebahagiaan buat mereka. Sing penting kuncine siji. Nek kepengin bahagia, rukun karo keluarga, nggih mboten? Ora do bendeng ceweng, wis insyaallah. Nomor siji kuncine niku rukun kalih sehat. Ora sehat, makanya jenengan tekak Singapura juga repot. Kenapa kok ke Singapura? Berobat. Kenapa kalau artis kalau sakit ke Singapura? Karena Singapura itu dalam ranking dunia medis itu termasuk yang terbaik di dunia. Makanya nek kene wis ra iso dandani digawa ning Singapura. Nek memang kok nyawane ming tekak semono mbok arek gawa ning Singapura, akhirnya tetep Bali tapi dengan keadaan tidak bernyawa. Makanya muga-muga dhewe diparingi sehat kabeh. Diparingi sehat kabeh. Sok ndonga mboten to? Sok bersyukur mboten nek hari ini kita masih diberi kesehatan. Nggih. Duite kaya ngopo akehe, tapi nek ora sehat, Masya Allah. Luar biasa, mesake. Jenengan tahu istilah cuci darah? Sebabnya napa kalau cuci darah? Gagal ginjal. Apalagi kalau sampai sudah stadium 4, itu seminggu 2 kali. Otomatis orang yang kaya raya, ekonominya kuat, kalau dia nggak punya BPJS, tiap hari mengeluarkan seminggu mengeluarkan 1 juta, 1,5 juta, padahal dia hanya istilahnya nek cara wong sakniki ming gawe ngulur wektu. Jarang yang sembuh, tapi ya muga-muga enten langsung sembuh karena saya sering ketemu sama orang-orang seperti ini akhirnya nggih kadang nggih sampai hari ini sekarang sudah tidak bersama-sama dengan saya. Padahal biyen turune dadi siji. Niku
kejadian-kejadian seperti niku dadi iso gawe marai syukur awake dhewe sakniki dhewe do diparingi sehat. Intinya napa? Ya dhewe bersyukur diparingi sehat, kemudian ekonomi tidak menjamin sebuah kebahagiaan nggih, tapi kebahagiaan juga membutuhkan ekonomi. Niku jelas nggih. Nah, sekarang kita langsung saja karena tujuannya sudah tahu ya. Yang penting kita mempelajari pelan-pelan saja. Tidak harus seperti SMA pada umumnya, karena memang namanya saja kesetaraan. Nek muni setara itu enggak sama, mau setara kok sama. Tapi kita berusaha untuk mendekati biar sama. Paham nggih? Nah, yang pertama masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Apa yang dimaksud? Pertama, apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Mbak Asmani sinten? Mbak Selvi. Napa kebutuhan itu menurut jenengan? Sesuatu yang kita perlukan. Nek jenengan? Mbak siapa namanya, Mbak? Yunianti? Yunia apa? Jane Pak Guru yakin jenengan ngerti kabeh, cuma arek apa jenenge? Arek ngomong itu karena ya niku tidak biasa merangkai kata. Kebutuhan yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan kebutuhan niku antara si A dengan si B itu berbeda. Orang semakin kaya kebutuhannya semakin tinggi. Orang yang biasa kebutuhannya semakin ya biasa juga. Kalau artis-artis misalnya jenengan mungkin ekonominya yang atas nggih, itu butuh perawatan wajah. Nggih mboten? Mungkin kamu ting Natasha. Tahu Mbak Natasha? Tahu. Kemudian ada RH. Kemudian ada MS Glow. MS Glow marai raine glowing apa glosong? Glowing ya. Niku sing wong duwite akeh. Nek sing ra duwe cukup ke warung ambil apa? Wadah kecil merek warnanya merah cukup Kelly. Nek ra kebeneran ku malah bengep-bengep niku. Wis tau jajal Kelly jenengan? Jenengan Kelly? Oh enggak ya? Wardah mungkin? Oh, Wardah ngerti sithik-sithik calana ya kudu ngerti calana ya kudu peka nggih. Sesuk nek Mas aku pengen Wardah. Wardah apa? Wardah ya apa to ya? Paling ora rada ben ora gaptek lah, ora ben rada gaul. Mas mbok terkening Natasha. Natasha ya apa to kancamu apa? Kudu Natasha kok kancamu. Natasha itu ya klinik kesehatan biasanya. Tapi mahal apa mboten tak takon? Mahal. Sudah sepantasnya gadis cantik menikmati kemewahan, istilah orang Cina seperti ini. Berarti wah, ini yang memang beda. Yang terawat dengan tidak terawat niku lain. Napa to ning Tasya terus pengen nyenengke masku, ha kuwi ra apa-apa. Ning ya bodol sing lanang. Nggih, oke. Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk dicukupi. Nah, sekarang kebutuhan itu membutuhkan perjuangan betul untuk mendapatkan. Jenengan butuh handphone, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Jenengan butuh pengorbanan ya. Ayu kaya ngopo, baguse kaya ngopo, tenggen counter jenengan nembung, "Mbak, aku nyuwun iPhone 13." Kira-kira kei nangis, kei glinding-glinding. Nganti udan ra gelem lunga nggawa payung, kaya film liya. Ngenteni jawaban oleh apa ora? Kei mboten? Mboten. Karena itu butuh pengorbanan, tapi jenengan teko tenggen sebuah toko arek celelekan. Jenengan datang, buaya nggih, sikile jegang begini. "Mbak, jipoke iPhone 13." Paling perkara donganu. Jipoke angel men. Sampeyan ngene pelayan to, pengen tak tokke apa? Wah. Jipoke, begitu jipoke langsung keke 20 juta. Loh Mas, ini harganya cuma 23. Sing loro PN. Rene. Wah niku dadi nek nggawa duit akeh niku tetep dilayani. Jadi semua itu butuh pengorbanan. Tumbas pulsa pengorbanan, tumbas opo-opo itu butuh pengorbanan. Itu namanya kebutuhan. Nah, sekarang ono sing istilahnya kelangkaan dalam hidup. Apa? Kelangkaan dalam hidup. Kebutuhan itu manusia tidak ada terbatas, tidak ada batasnya. Wong niku butuh akan sampai titik akhir atau sampai apa ya istilahnya selesai itu nek wis dikucir ngisor dhuwur alias dipocong niku kebutuhane gek leren. Paham mboten?
Dadi nek urung mbeng kepengin wae mbok jenengan diparingi 200 juta, kepengine 250. Kei 250, kepengine 300, tidak ada cukupnya. Paham nggih? Nah, karena orang-orang banyak mengambil kebutuhan-kebutuhan sehingga terjadi yang namanya kelangkaan. Terjadi apa? Kelangkaan. Gampangane ngeten lah. Barang nek sing langka karo sing ning di ana larang sing pundi? Larang sing napa? Sing langka. Saiki tak takon, berlian, intan, emas, barang langka napa mboten? Langka napa mboten? Mahal napa mboten? Mahal. Maksudnya langka itu dia kalau untuk mendapatkan itu butuh proses yang panjang. Kalau permata manguduk gitu, nguduk makanya diasah kemudian dibentuk seperti apa ya? Ya, yang indah-indah itu ya, nanti bisa buat giwang kemudian kalung. Itu karena prosesnya mahal, barangnya angel sehingga mahal. Emas juga sama. Makanya saat ini emas Mbak ngertos sak gram berapa? 900 ya? 700. Berarti biasa sok tumbas niki. Sok tumbas emas enom apa tuwa, Mbak? Emas enom apa emas tuwa luweh, sing penting emas. Ning enake begini, kalau jenengan punya uang, itu kalau misalnya enggak biasa nabung, biasakan membeli emas. Sebabnya napa? Suatu saat jenengan tidak punya apa-apa, kepengin butuh duit, tinggal datang ke toko emas mesti payune. Dan tangga teparone ora ngerti. Niku, biyen mak Pak Guru sok pesen ngoten niku. Nek karo sing wedok misale nek ngono teko tuku emas ngono nek ora duwe apa-apa lak iso didol tur mesti payune tur tangga teparo ora ngerti. Nek jenengan duwe handphone mbok mlaku mriku gawe ning konter ya payu tapi regane tidak bisa mahal nggih. Nah niki namanya kelangkaan dalam hidup. Mahal mboten nek langka niku? Mahal. Paham nggih? Emas niku barang sing langka. Minyak bumi langka mboten lama-kelamaan? Langka. Makanya nek sing jenenge langka niku dadi larang, tapi nek kerikil ning mriku ramang tumbas jenengan toko mundut ra apa-apa. Kerikil, watu, kericak niku karena barangnya itu di mana-mana ada. Paham sithik-sithik? Nah niki nek ekonomi karo cerita-cerita ngoten niki ora masalah. Sakniki nek kebutuhan kira-kira ana pira? Sing inti. Hah? Jadi kebutuhan warna-warna nggih. Saat ini kita lihat saja menurut tingkatannya. Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Primer niku artinya napa? Pokok yang harus ada. Nek zaman biyen gampangane sandang, pangan, papan. Tapi saat ini ditambahi malih pendidikan. Sandang, pangan, papan itu namanya kebutuhan primer. Kemudian kebutuhan sekunder, kebutuhan yang dicukupi setelah kebutuhan primer tercukupi. Omah, sandang, pangan, papan sudah. Nah, kalau itu sudah tercukupi, jenengan silakan beli kebutuhan sekunder. Misalnya meja, kursi, almari, itu enggak masalah. Jenengan tuku meja, kursi, almari ning ra ndek omah ya percuma. Paham mboten? Tapi minimal kamu punya kebutuhan primer lah. Sandang, pangan, papan wis luwes wis diarani menungso. Senajan kita tinggal di sebuah gubuk ra ono kursine, ya ming kloso tok ning lak omah. Nggih mboten? Klambine elek ya ora apa-apa ning lak ndek klambi. Makeme ora patek mewah 4 sihat 5 sempurna ning lak wis maem. Itu wis diarani apa ya? Sebuah keluarga, sebuah kehidupan. Nah, kebutuhan sekunder jenengan dedit. Nah, diparingi meja, kursi, kemudian sepeda motor. Nah, niku wis tercukupi lagi, ada lagi yang namanya yang ketiga kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan barang mewah. Kebutuhan yang dicukupi setelah kebutuhan primer maupun sekunder tercukupi. Mbak yang putih namanya siapa, Mbak? Nila siapa kok namanya bagus? Nila Ristati. Dalamnya putih. Oh, Jelamprang Tanggulan Tembara gen Pak Slamet. Oh, tebih nggih. Ya. Njuk tadi lali apa? Nah, kebutuhan barang mewah. Kebutuhan barang mewah, misalnya jenengan belum nikah nggih, nanti calonnya jenengan maringi cincin berlian kira-kira seneng mboten? Seneng. Nah, mbak-mbake tak kasih tahu, misalnya ana sing calon arek nglamar, Mas tukoke cincin berlian ning Mustika. Murah kok Mas, pira? Ya sing matane cilik 120 ngoten nggih. 120 juta. Niku termasuk barang
mewah. Kemudian kamu main ke Singapura, piknik, itu termasuk kebutuhan akan barang mewah. Nek kita paling hanya baru kebutuhan primer sekunder yang tercukupi. Ini nek tersier koyone kok sapa sing wis tau teka Singapura? Piknik loh. Jangan pernah kerja di sana? Siapa yang pernah kerja ke Singapura? Pernah? Kalau Singapura itu memang jadi tujuan anak-anak muda kita nggih. Jepang, Singapura, Korea Selatan itu jadi nopo? Tempat tujuan anak-anak muda kita. Tapi kalau Malaysia lain. Lain apa ya? Jurusannya lain. Malaysia itu biasanya kalau orang ke sana itu banyak yang menjadi apa? TKI, tapi kadang jadi ART, kemudian ada lagi yang jadi dengan pabrik-pabrik nggih. Kalau di Saudi sama. Jadi apa? Jadi pembantu rumah tangga. Makanya di Arab Saudi itu sangat takut jika negara-negara menyetop napa? Pengiriman tenaga kerja Indonesia. Takut karena wong mriko niku sugih kabeh, dadi sing dadi kaya ngoten niku orang luar. Nggih. Nggih, kalau pernah sithik-sithik ngertos teng mriko niku nganu. Bareng gitu. Tak tanya Mas dari mana? Cara Jawane nggih. Dia datang dari misalnya dari Filipina, kemudian dari Bangladesh, kebanyak dari Indonesia. Ting mriko dadi napa? Pekerja bangunan. Kemudian yang napa? Membersihkan lantai-lantai masjid itu kebanyakan bukan orang sini, bukan orang Arab itu, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Indonesia. Pernah tanya, kok saged bahasa Indonesia Mas jenengan? Saya saking Banten Mas. Oh Masya Allah. Lah niko rencang kula saking Pakistan. Jadi kalau orang-orang Arab di sana crazy rich, istilahnya orang-orang yang berduit. Tahu jenengan gaji orang Arab di sana? Orang Arab itu tahu nggih, di sini kan sing dadi rebutan pegawai negeri nggih. Pegawai negeri di Saudi Arabia itu gaji terendah, golongan terendah itu per bulannya 25 juta. Paling murah. Apa meneh kok sing tapi ting mriku kadang mboten do seneng. Seneng dadi pedagang. Dadi tentara, pernah disiarke tentara hari ini pengumuman bulan Juli sampai Agustus ora ana sing daftar. Siarke teng radio ora ana sing daftar. Mereka itu ndak patek minat. Coba teng mriki nggih dibutuhkan tentara le daftar 7.000 le dibutuhke 150. Sing daftar 8.000 sing dibutuhke 300. Kowe rewangi nggawa duit. Do gelem nggih mboten? Rewangi adol sawah, do rewangi adol Tegal. Paham nggih kebutuhan pokok tadi yang menurut tingkatannya? Ada 3, primer, sekunder, kemudian tersier. Nah, sekarang selanjutnya kebutuhan menurut waktu. Tadi kan tingkat, sekarang waktu. Itu ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang itu contohnya belajar. Nek belajar itu sekarang atau masa depan? Sekarang. Berarti aku nek sinau sok wae nek wis tuwa ya saya lali. Nek kebutuhan itu sekarang. Belajar. Makan sekarang atau besok? Minum obat. Kebutuhan sekarang. Nah, nek kebutuhan yang akan datang, niku contohnya niku menabung. Contohnya napa? Napa? Menabung. Nek nabung ki ndak nek jenenge nabung ndak arek gawe sesuk apa gawe kapan-kapan biasane. Makane ojo sok dijipuki. Ane wong jenengan niku nyelengi kadang sok lucu oke. Nyelengi ndure dilakban. Nah ya dadi dijipuk tok ngoten niku nek riyen mboten. Ngerti lincak mboten? Tahu lincak sing saking bambu itu ya, dibolong sithik. Dadi duwite leboke mriku ora iso dijipuk. Nek mboten nggawa celengan tapi yang dari tanah. Dari tanah. Jenengan ngertos celengan? Wah niki tekak pundi-pundi mulih. Jenengan ngerti kok napa kok kae dijenengi celengan ora babian? Ayo. Tahu mboten? Mboten ngertos? Ternyata itu ada sebabnya. Ternyata ditemukan tenggen situs purba tenggen kerajaan Majapahit niku ditemukan sebuah itu jenenge wadah nggih. Setelah diangkat ternyata berbentuk mohon maaf, celeng nek cara mriki. Dan di celengannya itu memang ada dhuwure niku enten apa nih? Suwekan. Ah niku akhirnya disimpulkan ternyata zaman Majapahit dulu ekonominya niku sudah maju. Mereka punya alat gampangane untuk menabung sendiri namanya itu. Nek biar ora ngerti jenenge nggih, yuk do dilebokke teng mriku karena uang Majapahit dulu sudah ada, koin-koin yang tengahnya bolong itu. Nah, karena niku kok berbentuk maaf celengan, akhirnya wong-wong do nyebut celengan. Nek niku kok ayam ya mungkin saat ini disebut
ayam mandila lah sing ngepasi sing ditemokke bentuknya seperti ini. Itu masih ada sampai hari ini. Rada gede niku. Dadi ket biyen iki wong wis do nyelengi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, tidak butuh harus lama karena kita memang waktunya terbatas. Kita nanti bisa share lagi, sharing lagi di grup WhatsApp. Yang penting ngoten, tidak lama atau tidaknya yang tergantung niat kita. Karena kita juga masih kita bisa belajar tidak hanya di sini. Nanti kayak opo mau Pak Guru cerita celengan bisa kita cari sendiri. Kebutuhan apa kita cari sendiri. Yang penting kita tatap muka, kita ketemu. Semoga hari ini ilmunya walaupun sedikit bermanfaat buat kita semua. Paham? Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung atau japri atau via grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.